Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hafifah, Nurul Mawaddah, Putri Rahmatika, dan Syam Rizky. Kurikulum berdiferensiasi atau differentiation instruction adalah kurikulum pembelajaran yang memperhatikan perbedaan-perbedaan individual anak, walaupun model pengajaran ini memperhatikan atau berorientasi pada perbedaan-perbedaan individual anak, namun tidak berarti pengajaran harus berdasarkan prinsip satu orang guru dengan satu orang murid. Karakteristik umum kurikulum berdiferensiasi. Pengajaran berdiferensiasi memiliki 4 karakteristik umum. Yang pertama yaitu pengajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok materi pelajaran. Maksudnya adalah dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran harus berfokus pada konsep atau pokok materi pelajaran sehingga semua siswa dapat mengeksplorasi konsep-konsep pokok bahan ajar. Siswa yang agak lambat atau struggling learners bisa memahami dan menggunakan ide-ide dari konsep-konsep yang diajarkan. Sedangkan bagi para siswa berbakat, memperluas pemahaman dan aplikasi konsep pokok tersebut. Yang kedua yaitu evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodasi ke dalam kurikulum. Maksudnya, kesiapan dan perkembangan belajar siswa harus dievaluasi untuk dijadikan sebagai dasar keputusan penentuan materi serta strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Karena tidak semua siswa memerlukan satu kegiatan atau bagian tertentu dari proses pembelajaran secara sama. Guru perlu terus-menerus mengevaluasi kesiapan dan minat siswa dengan memberikan dukungan bila siswa membutuhkan interaksi dan bimbingan tambahan, serta memperluas eksplorasi siswa terutama bagi mereka yang sudah siap untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih menantang. Yang ketiga yaitu ada pengelompokan siswa secara fleksibel. Maksudnya, dalam pengajaran berdiferensiasi, siswa berbakat sering belajar dengan banyak pola, seperti belajar sendiri-sendiri, belajar berpasangan, maupun belajar dalam kelompok. Oleh karena itu, pada saat-saat tertentu, siswa dapat diberi kebebasan untuk memilih materi pelajaran dengan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Strategi ini memungkinkan siswa untuk belajar lebih cepat bagi mereka yang mampu, sedangkan bagi mereka yang kurang akan belajar sesuai dengan batas kemampuannya. Dan yang keempat, ada siswa menjadi penjelajah aktif atau active explore. Jadi maksudnya adalah prinsip belajar yang relevan adalah belajar bagaimana belajar, learning how to learn. Artinya di kelas target pembelajaran bukan sekedar penguasaan materi, melainkan siswa harus belajar juga bagaimana belajar secara mandiri untuk hal-hal lain. Dalam kegiatan, pembelajaran siswa telah dibiasakan untuk berpikir mandiri, berani berpendapat, dan berani bereksperimen, sehingga siswa tidak merasa terkekang dan potensi kreativitasnya dapat tumbuh dengan sempurna. Tugas guru adalah membimbing eksplorasi tersebut, bukan sebagai dispenser informasi.
Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu ada prinsip individualitas, yang kedua prinsip belajar tuntas, yang ketiga ada prinsip motivasi, yang keempat ada prinsip latar atau konteks, yang kelima ada prinsip minat dan kebutuhan siswa, dan yang keenam ada prinsip penilaian atau asesmen, dan yang ketujuh ada prinsip terpadu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, dalam mendiferensiasikan pengajaran, guru itu harus bisa melakukan modifikasi terhadap 5 unsur kegiatan belajar. Apa saja sih 5 unsur kegiatan belajar tersebut? Yaitu yang pertama itu adalah materi pelajaran, yang kedua itu adalah proses, yang ketiga itu produk, yang keempat adalah lingkungan, dan yang kelima adalah evaluasi. Jadi pertama saya jelaskan dulu mengenai materi pelajaran. Jadi pada materi pembelajaran ini dapat dimodifikasi melalui berbagai kegiatan pembelajaran, yaitu pemadatan materi pelajaran, yang kedua itu studi interdisipliner, dan yang ketiga itu adalah kajian mendalam. Yang kedua itu adalah proses. Jadi, dalam kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk memodifikasi proses pengajaran dan pembelajaran itu antara lain, yaitu yang pertama itu adalah mengembangkan kecakapan berpikir. Yang kedua itu adalah hubungan dalam dan lintas disiplin. Yang ketiga itu adalah studi mandiri. Nah, yang ketiga itu adalah produk. Nah, jadi dalam memodifikasi produk ini, guru dapat mendorong siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah dipelajari atau dikerjakan ke dalam beragam format. Misalnya yang mencerminkan pengetahuan maupun kemampuan untuk memanipulasi ide. Lalu yang keempat itu adalah lingkungan belajar. Jadi, lingkungan dan individu itu terjalin proses interaksi yang saling mempengaruhi satu sama dengan yang lainnya. Seringkali terbentuk oleh lingkungan. Begitu juga sebaliknya, lingkungan dibentuk oleh individu atau manusia. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Jadi, memodifikasi evaluasi itu berarti menentukan suatu metode untuk mendokumentasikan penguasaan materi pembelajaran pada siswa tersebut. Jadi guru itu harus memastikan bahwa siswa berbakat memiliki kesempatan untuk mendemonstrasikan penguasaan materi pembelajaran sebelumnya ketika akan mengajarkan pokok bahasan. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu akselerasi. Jadi menurut Depdiknas itu mendefinisikan bahwa program akselerasi itu adalah program layanan belajar diperuntukkan bagi siswa yang didefinisikan memiliki ciri-ciri keterbakatan intelektual, dan program ini dirancang khusus untuk menyelesaikan program belajar lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan. Lalu, pengertian akselerasi dapat dikaji dalam dua pengertian, yaitu yang pertama, akselerasi sebagai model pelayanan pembelajaran, dan yang kedua, itu adalah akselerasi kurikulum atau akselerasi program. Pertama, saya akan jelaskan dulu mengenai akselerasi sebagai model pelayanan pembelajaran. Jadi, pengertian ini merujuk pada kelas, tempat kelas. Misalnya, seperti bagi anak yang memiliki kemampuan intelektual unggul, diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada kelas yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya saya akan jelaskan mengenai akselerasi kurikulum atau akselerasi program. Nah, ini biasanya merupakan peringkasan program. Itu dapat dilakukan dalam waktu yang lebih cepat dengan menggunakan kurikulum berdiferensiasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai eskalasi. Eskalasi adalah proses menanjakkan level hasil belajar menjadi level tinggi. Setelah itu, melakukan seleksi materi esensial, yakni materi yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa, serta tidak mengajarkan materi yang sudah dikuasai oleh siswa. Nah, untuk eskalasi atau escalation berarti kurikulum standar nasional dinaikkan tingkat kualifikasi materinya baik secara horizontal maupun vertikal, sesuai dengan tuntutan potensi siswa cerdas istimewa dan atau bakat istimewa. Nah, penaikan tuntutan kurikulum standar nasional secara vertikal berarti materi kurikulum bagi siswa cerdas istimewa dan atau bakat istimewa tingkat kesukarannya dinaikkan. Nah, kalau secara horizontal itu berarti materi kurikulumnya diperluas.
Eskalasi menunjuk pada penanjakan kehidupan mental melalui berbagai program pengayaan materi. Dalam program ini, bentuk yang diambil adalah pengayaan kurikulum, dalam arti pemberian pengalaman belajar yang lebih berarti dan mendalam dalam mata pelajaran atau latihan tertentu, serta pengayaan dalam arti pertambahan berbagai layanan program tertentu. Menurut Gowan, bahwa eskalasi menekankan pada berfungsinya perkembangan mental pada tingkat yang lebih tinggi. Eskalasi dalam meningkatkan kehidupan mental pada taraf yang lebih tinggi merupakan kunci terhadap terwujudnya perkembangan potensi keberbakatan dan mewujudkan terjadinya transformasi pada fungsi intelektual tinggi. Dengan ditingkatkannya pengalaman belajar dengan tingkat berpikir abstrak yang lebih tinggi, dikonseptualisasi yang lebih meluas, dan peningkatan kreativitas melalui berbagai kegiatan yang secara langsung melibatkan siswa secara aktif dalam belajar menemukan atau experiential discovery learning, terjadilah penanjakan dinamis dari kehidupan mental yang disebut eskalasi. Tujuan eskalasi kurikulum standar nasional adalah agar peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat berkembang secara optimal. Implikasi dari eskalasi kurikulum standar nasional ini memungkinkan siswa cerdas istimewa dan bakat istimewa secara kronologis waktu belajarnya sama dengan siswa lain, tetapi perolehan hasil belajarnya lebih luas dan lebih dalam, sehingga dimensi sosial psikologisnya tetap dapat tumbuh dan berkembang secara natural.